Betapa besar manfaat sabut kelapa bagi tanaman. Ini kita dapat amati bahwa sabut kelapa memang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Untuk tanaman apapun sabut kelapa sangat cocok dan mampu untuk beradaptasi. Hal yang paling penting di dalam melakukan sebuah penanaman menggunakan sabut kelapa adalah yaitu untuk menjaga kelembapan. Tidak heran jika sabut kelapa banyak dijadikan bahkan dijual-jual ya, dipakai sebagai bahan kokopit untuk kesuburan tanaman. Secara faktanya di hadapan sobat semua aku ingin menunjukkan ini manfaat dari sabut kelapa untuk subur tanaman. Walaupun di media yang sangat terbatas, di polybag yang sangat kecil, sabut kelapa mampu menghidupi tanaman yang ada di sekelilingnya. Caranya sangat simpel banget. Ambil sabut kelapa dari pelepah batang yang sudah rapuh seperti ini, atau mungkin dari buah ya. Dari, kalau orang Jawa bilang sepet ya. Kalau dari apa bahasa Indonesianya itu sabut kelapa yang dari buah pokoknya. Lakukan sebuah perendaman seperti ini kurang lebih sekitar selama seminggu, dan jangan lupa diganti airnya sebanyak 2 atau 3 kali agar dapat menghilangkan unsur zat tanin di dalamnya. Sebelum kita mengaplikasikan pada tanaman, terlebih dahulu kita hilangkan zat tanin, sebab alasan kenapa kita menghilangkan zat tanin, dia tidak dapat mengundang unsur hara ataupun bakteri baik yang dapat menciptakan karbon dioksida yang akan diserap oleh tanaman ini. Setelah melakukan perendaman, gunakan seperlunya sabut kelapa sesuai dengan takaran tanaman yang akan kita suplai, yaitu dengan cara sistem tempel pada batang. Dengan menempelkan sabut kelapa pada batang, maka dia dapat memberikan asupan mineral yang baik bagi tanaman dengan media yang terbatas. Ini tanamannya sangat kecil sekali, dan ini sudah saatnya karena memiliki daun-daun yang sudah tidak subur lagi ya. Langkah pertama sudah kita siapkan terlebih dahulu untuk media tanamnya. Ini hanya satu buah perumpamaan aja, lalu kita gunting atau kita robek. Nah, kita robek seperti ini, kita gunting juga boleh. Lalu kita pegang dengan tangan dan kita ambil seperlunya. Karena mengingat tanaman ini juga masih kecil, jadi aku ambil tidak terlalu banyak di dalam menggunakan sabut kelapa, yaitu dengan cara sistem tempel seperti ini. Dengan begitu maka dia akan memberikan mineral yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah, setelah seperti ini baru kita lakukan sebuah pengurukan di sekitarnya sampai dia tertimbun dengan tanah. Jangan sampai nanti ada yang tersisa di atas seperti ini, karena nanti kalau terkena panas matahari dia akan segera mengering. Dia akan lebih maksimal kalau proses kerjanya terbungkus oleh tanah seperti ini. Dan sudah melalui beberapa riset, sobat dapat lihat nih. Kita peras ya. Tampakkan sudah melalui beberapa risetku bahwa sabut kelapa mampu menahan tanah ataupun dia mampu menyerap air di dalam tanah lebih banyak dibanding dengan media sekam ataupun dengan jerami dan sebagainya ya. Untuk itu, kegunaan sabut kelapa sendiri selain berfungsi sebagai penahan kelembapan dari tanaman kita, dia secara otomatis akan terupdate karena dengan datangnya bakteri baik, dia akan menjadi pupuk organik yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Pupuk organik tersebut nanti akan larut bersama air yang akan diserap oleh tanaman kita ketika klorofil daun sedang berfotosintesis dikala matahari sedang ada ya. Maksud saya adalah matahari terbit, dia hingga terbenam. Selama masih ada cahaya maka dia akan berfotosintesis. Rumusannya tadi kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Kita rekatkan, kita tempel, kemudian kita turunkan, dan kita uruk menggunakan tanah. Dan secara praktiknya ini belum terbungkus pun dia mampu menyerap air tuh. Apalagi kalau
dia sudah menyatu dengan tanah seperti tadi ya, dia akan maksimal sekali. Nah, dengan begini kita tidak perlu khawatir kalau mungkin telat-telat nyiram atau mungkin lupa dalam sebuah penyiraman. Sabut kelapa juga sangat bagus sekali. Ini tuh kemarin aku stek daun waru ya. Ini stek daun waru itu kita stek, kita penggal, langsung kita tanam, dia hidup. Sabut kelapa sangat bagus juga dicampurkan dengan jerami atau dedaunan kering. Maksud dari jerami tersebut adalah berfungsi sebagai kompos agar pertumbuhan akar di bawah mudah dirambati oleh akar, sehingga tujuan dari jerami selain menjadi pupuk organik, dia bagus sekali untuk menjadi pupuk organik. Dia mampu agar tanah tersebut tidak padat. Jika pupuk organik ingin dijadikan sebagai fermentasi, kita juga perlu melakukan sebuah perendaman di mana airnya nanti dapat kita gunakan untuk menjadi pupuk organik cair. Ya, jadi setelah direndam, dia mengalami pembusukan, airnya jangan dibuang, boleh disiramkan pada tanaman kita gitu. Dan untuk batangnya sendiri, ini pun nanti dapat menjadi organik yang sangat baik sekali. Di samping itu dia dapat menjadi pupuk kompos yang sangat handal yang dapat menyuburkan tanaman kita. Akan tetapi perlu diingat bahwa jerami sendiri tidak mampu untuk menahan air lebih lama. Untuk sebab itu maka kita perlu kokopit atau sabut kelapa. Karena aku di sini kebetulan sabut kelapa banyak, aku nggak perlu harus beli-beli ya. Sabut kelapa di tukang kelapa juga banyak ya guys ya. Sabut kelapa juga sangat baik digunakan untuk mengeground tanaman bonsai. Sobat dapat lihat ini tanpa adanya ground. Gundukan tanah seperti ini artinya buat ngeground ya. Ground harusnya di sini dikasih media lagi seperti potongan polybag ya, sehingga tanahnya nggak kemana-mana, supaya akar itu dia mudah tumbuh di sekitarnya. Karena kalau untuk bonggol bonsai sendiri kalau nggak nampak itu kayaknya kurang indah. Nih sobat dapat lihat tuh, dia punya kesuburan yang sangat luar biasa. Nah, ini karena belum saatnya aku bongkar, makanya lebih baik aku uruk terlebih dahulu menggunakan tanah dan sabut kelapa. Penggunaan yang seperti ini, yang kita tumpuk pada areal atasnya seperti ini, dia tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Karena ini tuh di bawahnya sudah banyak sabut kelapa, makanya aku taruh di atas gini. Ini salah satu contoh yang kita taruh di bagian atas ya. Dia mudah mengering seperti ini. Nah, sobat dapat lihat ini perkembangan akar di bawahnya. Ini yang putih-putih, ini akar semua. Akar semua ini yang dihasilkan oleh tanaman cincauku. Sekalipun dia tidak maksimal karena di bawahnya sudah mencukupi, dia sudah ada sabut kelapa yang aku pendam, aku taruh di atasnya seperti ini dengan tujuan adalah untuk meminimalisir tingkat kekeringan. Sebab juga mengingat media polybagnya sangat kecil banget, ini nggak ada satu jengkal tuh. Karena aku rasa cukup di dalam aku memberikan sebuah artikel kelebihan dari sabut kelapa dipergunakan untuk menempel tanaman kita ya. Dan ini sudah membuktikan dari risetku di mana aku praktek memiliki hasil yang baik dengan sabut kelapa. Semoga untuk selanjutnya besok aku bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat kembali untuk sobat. Jika dirasa kontenku bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, terima kasih. Salam cinta, lestari alam.